Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudaraku, marilah kita belajar bagian firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-27. Sebelumnya, mari berdoa. Kami hendak membaca firman-Mu ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat mengerti dengan benar, tetapi juga mampukanlah kami untuk mengaplikasikannya. Kami membuka hati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan bersama mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada orang-orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Terpujilah Kristus atas firman yang boleh kita baca. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa mengenai penyaliban Yesus diceritakan oleh semua penulis kitab Injil. Bahkan dalam Markus 15 ayatnya yang ke-25 mencatat bahwa Yesus disalibkan pada pukul 9 pagi. Oleh karena itulah yang menjadi alasan pada umumnya orang Kristen beribadah setiap minggunya dilaksanakan pada jam 9 pagi, mengingat pada jam di mana Yesus disalibkan. Nah, peristiwa Yohanes 19 ayat 16b sampai 27 yang mengisahkan tentang Yesus disalibkan ini tidak dapat dipisahkan dengan kisah sebelum dan kisah sesudahnya. Dalam Yohanes 19 ayat 1 sampai 16a mencatat mengenai bagaimana Yesus ketika ada di hadapan Pilatus, bahwa Yesus sebenarnya sudah menghadapi begitu banyak penghukuman, cambuk, diberi mahkota duri, dibelenggu, dikenakan jubah ungu sebagai bentuk penghinaan, dan lain sebagainya. Tetapi Lukas 23 ayat 15 sampai 16 sebenarnya mencatat bahwa tujuan Pilatus mencambuk Yesus sebenarnya berharap bahwa dengan dicambuknya Yesus kiranya itu cukup untuk menghukum Yesus di hadapan banyak orang, supaya kiranya Yesus dapat dibebaskan. Namun ternyata hal itu tidak cukup memuaskan orang banyak. Ketika Yesus di hadapan Pilatus, para imam kepala dan tua-tua sebenarnya sudah menghasut orang banyak supaya Yesus tidak hanya dihukum cambuk, tetapi Yesus juga dapat disalibkan. Nah, Pilatus karena ingin menjaga posisinya sebagai seorang gubernur, tidak ingin membawa
masalah dengan atasannya, dengan kaisarnya, sebab ada yang menyebut bahwa jika Pilatus tidak menghukum Yesus, maka Pilatus akan disebut bukanlah sebagai sahabat kaisar. Oleh karena itu, pada akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Pada akhirnya, Yesus memikul salib keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Lukas 23 ayat 26 menceritakan bahwa ada seorang yang bernama Simeon, orang Kirene, dipercayakan untuk memikul salib Yesus. Dan hal ini sebenarnya mau memperlihatkan sisi kemanusiawian Yesus yang memang telah mengalami kelelahan oleh beberapa penghukuman yang sudah ia lalui. Salib adalah bentuk penghukuman Romawi yang diadopsi dari sistem penghukuman dari bangsa Persia. Dan penghukuman ini dianggap sebagai penghukuman yang paling menyakitkan, sebab orang yang disalibkan akan mengalami beberapa hal. Yang pertama, dia menyadari bahwa proses kematiannya sudah ada di depan matanya. Betapa menakutkannya bagi seseorang ketika dia tahu bahwa apa yang akan ia alami adalah membawa dia pada kematian. Yang kedua, orang yang disalib akan mengalami lutut yang lumpuh, karena orang yang disalib harus menekuk lututnya 45 derajat. Ini sama dengan memaksa seseorang untuk berdiri selama beberapa jam dengan cara setengah berdiri. Dan yang ketiga, terjadinya dislokasi bahu, yaitu tulang bahu akan mengalami pergeseran karena dipaksa terlentang. Dan yang keempat, orang yang disalib akan mengalami kesulitan bernafas karena orang yang disalib, tangan yang dipaksa terlentang akan membuat tulang rusuk tertarik ke atas sehingga membuat orang kesulitan untuk bernafas. Selain itu, ada juga paham bahwa orang yang disalib itu sama artinya dengan tidak dianggap dan tidak diterima di surga, di bumi, dan oleh sesama manusia. Oleh karena itu, bentuk penyalibannya, orang yang disalib kedua tangannya tidak akan menyentuh ujung dari balok salib sebagai tanda bahwa ia tidak diterima oleh sesama manusia, dan secara horizontal kepalanya tidak akan menyentuh sampai ke ujung balok karena dianggap tidak diterima di langit, di sorga. Demikian pula kakinya tidak akan menyentuh ujung balok karena dianggap sebagai tidak diterima di bumi. Jadi orang yang disalib dianggap telah berbuat dosa yang sangat besar, dan karena itu tidak diterima di langit, di bumi, bahkan oleh sesama manusia. Yesus dianggap tidak diterima oleh siapapun. Kemudian Yesus dibawa ke tempat yang bernama Golgota, suatu bukit yang berada di dekat Yerusalem, di luar tembok kota. Golgota dari bahasa Aram disebut Gulgata, yang berarti tengkorak. Ini disebut demikian kemungkinan besar karena memang letak atau lokasi bukit tersebut terlihat seperti tengkorak. Dalam bahasa Latin, tempat ini disebut sebagai Calvary Locus, yang kemudian muncul istilah dalam bahasa Inggris yaitu Calvary. Disalibkan di tempat tersebut sama artinya dengan mempertontonkan Yesus di depan banyak orang. Mengapa? Karena tempat tersebut dilalui atau dilewati oleh banyak orang, karena juga bersamaan atau bertepatan dengan perayaan Paskah di mana banyak orang yang datang ke Yerusalem. Sehingga disebutkan bahwa Yesus juga disalibkan bersama dua orang yang ada di samping kanan dan samping kiri Yesus. Matius 27 ayat 38 mencatat bahwa kedua orang itu ialah penyamun atau perampok. Pilatus mengambil keputusan untuk dapat menuliskan di atas kayu salib Yesus bahwa Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kalimat itu ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani, dengan harapan bahwa mereka yang berbahasa Ibrani, berbahasa Latin, ataupun berbahasa Yunani dapat mengerti bahwa alasan Yesus disalib ialah karena tulisan tersebut. Disebut Nazaret
adalah sebagai pertanda tempat asal Yesus, sebab memang Yesus dibesarkan di daerah Nazaret, sehingga Yesus disebut orang Nazaret. Istilah Nazaret sebenarnya diyakini berasal dari kata netzer, yang berarti tunas atau taruk yang tumbuh. Disebut raja orang Yahudi adalah sebagai alasan mengapa Yesus dihukum. Tulisan ini sebenarnya dimaksudkan sebagai suatu bentuk bahan cemooh atau olok-olokan terhadap Yesus. Dan imam-imam kepala sebenarnya tidak menyetujui di salib Yesus tertulis demikian. Mereka sebenarnya lebih suka bahwa disebutkan Yesuslah yang menyebut dirinya sebagai Raja Yahudi. Tetapi Pilatus tetap menggunakan kekuasaannya untuk menuliskan apa yang sudah kutulis tetap tertulis. Dan sebenarnya dengan demikian Pilatus secara tidak sadar telah memperkenalkan siapa Yesus di hadapan banyak orang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatkah kita ketika orang Majus datang menjumpai Yesus ketika Yesus masih bayi? Dalam Matius 2 ayat 2 dicatat bahwa para Majus bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Di sini kita melihat bahwa pengakuan Yesus sebagai raja orang Yahudi justru muncul dari orang-orang yang bukan Yahudi. Dan Pilatus telah memperkenalkan hal itu bahwa benar-benar Yesus adalah raja orang Yahudi. Selanjutnya, kita melihat sikap para prajurit yang mengambil pakaian Yesus, membaginya serta membuang undi atas jubah Yesus. Dua kata, pakaian dan jubah, terdengar sama, namun sebenarnya kedua kata itu diterjemahkan dari kata Yunani yang berbeda. Sebab memang pakaian, jubah itu bisa diterjemahkan dari bahasa Yunani dengan beberapa istilah. Kita melihat pakaian diterjemahkan dari kata himation, sedangkan jubah diterjemahkan dari kata kiton. Himation adalah jenis pakaian seperti mantel atau pembungkus luar, sedangkan jubah atau kiton adalah sejenis tunik atau pakaian polos panjang yang biasa digunakan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan jubah yang disebut dalam Lukas 23 ayat 11 yang dikenakan kepada Yesus? Jubah tersebut diterjemahkan dari kata esteta lampran, yang berarti pakaian yang berkilauan. Tanpa mereka sadari, apa yang mereka lakukan oleh prajurit-prajurit itu lakukan, mereka anggap sebagai bahan olok-olokan. Tapi sebenarnya penggenapan firman Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-19 telah digenapi lewat apa yang mereka lakukan. Sebab pakaian yang disebut himation itulah yang mereka bagi, dan jubah yang disebut kiton itulah yang mereka undi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dianggap lemah, justru merekalah yang diangkat menjadi orang-orang yang setia mendampingi Yesus. Ibu Yesus, saudara Ibu Yesus, Maria istri Klopas, dan juga Maria Magdalena, serta murid yang dikasihi Yesus, yang kemudian ditafsirkan sebagai Yohanes. Murid-murid Yesus justru tidak ada bersama-sama dengan Yesus saat Yesus mengalami penderitaan. Namun, beberapa orang ini justru tetap berada di dekat Yesus dan tidak meninggalkan Yesus. Mereka tidak sering disebutkan dalam pelayanan kehidupan bersama dengan Yesus, tetapi justru merekalah yang tetap ada bersama-sama dengan Yesus hingga Yesus disalibkan bahkan mati. Nah, yang terakhir tentang perkataan ibu, inilah anakmu. Ini ditujukan kepada Maria, serta kata inilah ibumu. Kita melihat bahwa di sini Yesus memperhatikan tanggung jawabnya terhadap ibunya, di mana adalah suatu kewajiban bagi seorang anak untuk memperhatikan orang tua. Dan kini kita melihat bahwa Yesus hendak menyelesaikan misi penyelamatan, maka Yesus sebagai seorang anak memberikan kepercayaan tanggung jawab itu kepada murid yang ia kasihi, yakni Yohanes. Dan semenjak itu
Ibu Yesus tinggal bersama dengan Yohanes. Kisah ini menunjukkan bahwa seberat apapun tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan, penderitaan yang kita alami, janganlah kiranya kita mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga. Sebab kisah ini menginspirasi kita bahwa kadangkala orang yang bukan saudara, justru merekalah yang menganggap kita sebagai saudara. Oleh karena itu, jagalah hubungan baik dengan sesama. Dan kita melihat bahwa catatan firman ini dari mengingatkan kita akan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya sendiri. Ada saja cara yang dipakai Tuhan untuk memberkati hidup kita. Apakah itu mungkin melalui keluarga kita, atau justru dipakai Tuhan untuk memberkati kehidupan kita melalui orang-orang yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Yohanes menerima Ibu Yesus. Kata menerima dari kata elaben atau dari kata dasarnya lambano yang mengandung arti menerima, mengambil, atau menanggung. Jadi dalam hal ini Yesus menerima Ibu Yesus menjadi tanggungannya. Nah, kisah ini sebenarnya dicatat oleh Rasul Yohanes untuk memberi suatu pengajaran yang benar dan tepat kepada semua jemaat yang ada di Efesus mengenai kebenaran bahwa Yesus benar-benar mati di salib untuk memberi keselamatan bagi manusia. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 mencatat bahwa maksud Injil ini ditulis supaya para penerima Injil percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita di masa kini? Kita percaya bahwa Yesus adalah Nabi yang menyampaikan segala apa yang hendak dinyatakan. Yesus juga adalah imam yang sungguh-sungguh membawa umat untuk dapat mengenal firman dalam tanggung jawabnya. Tetapi Yesus tidak sekedar nabi dan imam, sebab dia adalah sang Mesias. Mesias dalam bahasa Arab disebut Al-Masih, yang berarti yang diurapi. Dialah juru selamat yang dijanjikan itu. Maka firman ini mengingatkan semua orang bahwa yang pertama, ketika engkau tidak diterima oleh siapapun, ingat bahwa Yesus yang sudah tersalib untuk engkau, dia disalib, dia tidak diterima di bumi, di sorga, bahkan oleh sesama manusia. Namun ia mau menanggung semuanya itu untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Yang kedua, jika penderitaan Yesus adalah cara untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka berarti penderitaan yang kita alami yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah bagian dari cara kita untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, saat orang merampas apa yang menjadi hakmu, seperti prajurit yang membagi pakaian Yesus dan membuang undi atas jubahnya, ingatlah juga supaya engkau tetap berserah kepada Allah, sebab bukan berarti engkau kalah atas mereka, tetapi mungkin saja engkau sedang memperkenalkan firman Tuhan kepada semua orang. Mesti engkau dianggap kalah di depan mereka, tetapi engkau menang di hadapan Allah. Dan yang terakhir, keempat, sesibuk apapun engkau bekerja atau yang engkau sebut sebagai pelayanan mengatasnamakan Tuhan, janganlah abaikan tugasmu dalam keluarga. Sebab ketika beberapa orang hanya dekat denganmu saat engkau mengalami kesuksesan, keluarga justru yang akan selalu mendampingimu saat engkau menderita ataupun saat engkau sukses. Hargai orang yang ada di sekitarmu, sebab kita tidak tahu, mungkin akan tiba waktunya kita akan sangat membutuhkan bantuan mereka. Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberkati kami untuk mengenal firman-Mu, dan biar kiranya firman ini akan menguatkan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, amin.